Cuma Iya, kita rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut sekedap napa buburit. Kalau apa itu diulangi nggih. Saya ulangi sebentar. Nah, jadi tadi kan dijelaskan bahwa zakat fitrah itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak bisa zakat fitrah pakai qimah, pakai harga. Kita tidak bisa bayar zakat fitrah pakai uang. Sehingga kemudian boleh ikut Imam Hanafi, mazhab Hanafiyah ketika keadaannya darurat. Daruratnya kayak tadi, salah satunya ialah disuruh oleh pemerintah mewajibkan semua zakat fitrah pakai uang, atau yang kedua sudah tidak menemukan makanan pokok, tidak menemukan model misalnya gandum, beras, stoknya habis misalnya, atau ada tapi cacat, sehingga kita harus mengeluarkan pakai uang. Itu boleh ikut Imam Abi Hanifah. Kemudian catatannya wal aula liman qallada madhhabal Hanafiyah rahimahullahu taala fi ikhrajil qimah ay yuqallidahum fil miqdar. Catatannya ialah orang yang ikut madhab Hanafi itu harusnya mengeluarkan ukuran, mengeluarkan harga zakat fitrahnya, mengeluarkan uang dari harga zakat fitrahnya itu juga harus ikut ukurannya madhab Hanafi. Wal miqdar al wajib indahum huwa nisfu sa'in minal bur. Ukuran wajib, kadar wajib daripada zakat fitrah menurut madhab Hanafi yang boleh diuangkan itu tadi itu adalah nisfu sa'in minal bur, separuh sok, setengah sok dari gandum. Artinya 2 mud, ukurannya 2 mud gandum, karena 1 sok itu kan 4 mud, 2 mud gandum. Atau 1 sok dari selain gandum, misalnya kurma. Menurut madhab Hanafi, nisfus sok, 2 mud, separuh dari sok atau 2 mud itu ukurannya adalah kiloani warubu takriban, 2 kilo lebih seperempat gitu. 2 kilo lebih seperempat atau 2/4 kilogram. Artinya tidak bisa pakai ukuran. Nah begini, kalau coro madhab Syafi'iyah 1 mud, 1 sok itu kan 4 mud, 1 mudnya itu 7 on. Itu coro madhab Syafi'iyah 7 on. Nah berarti kalau 1 sok 4 mud, berarti itu kalau dikira-kirakan 7 on, 7 dikali 4 itu kan 28 on, sekitar 3 kilogram. Nah itu madhab Syafi'iyah ketika zakat fitrahnya pakai beras ukurannya 3 kilogram. Tapi kalau membayar harta kan, diganti dengan uang tunai, diganti dengan harganya, itu kan itu ikut madhab Hanafi. Maka ukurannya juga ikut ukuran wajib madhab Hanafi yang boleh diuangkan tadi, yang setengah soknya berarti 2 mudnya itu adalah 2 kilo seperempat gitu, 2/4 kilogram. Kalau madhab Syafi'i tadi 1 sok itu sudah 3 kilo, tapi kalau madhab Hanafi 1 sok itu berarti kalau setengah soknya itu 2/4 kilogram, berarti kalau 1 sok itu sekitar 4,5 kilogram. Jadi harganya juga beda, begitu nggih. Jadi kalau ikut madhab Syafi'iyah itu kan zakat fitrahnya 3 kilogram pakai utul balad, pakai makanan pokok kita yakni beras. Tapi kalau diuangkan itu harusnya ikut madhab Hanafi juga, karena mengeluarkan zakat fitrah pakai uang atau pakai harga kutil balad itu yang boleh hanya madhab Hanafi, dan ukurannya juga harus ikut madhab Hanafi. Ukurannya madhab Hanafi itu beda dengan madhab Syafi'i. Kalau Syafi'iyah itu 3 kilogram, kalau madhab Hanafiyah itu 4,5 kilogram. Nah sekarang kurma niku nggih, itu setengah kilonya saja itu sampai 50.000 lebih. Setengah kilo itu. Setengah kilo 500 gram. 500 gram itu kan setengah kilo, itu sudah sampai 50.000. Nah kalau berarti kemudian 1 soknya
kadar wajib zakatnya itu zakat fitrahnya yang satu sok itu 4,5 kilo. Berarti kalau 4,5 kilo dikali 50.000 itu berarti 250.000 kan. Berarti buatan cekap sebenarnya 50.000 kalau mengeluarkan ada harga biasa. kalau mengeluarkan zakat fitrah pakai uang kan gitu, harusnya begitu. Nah, 40, 60, udah 40. Mas. Niku nggih, niku cara madzhab cara kitab ngoten cara kitab. Tapi kan kadang praktek di masyarakat niku akhirnya beda. Kadang-kadang niku wonten begini. Kalau saya menemukan begini. Orang itu dia itu beli beras makanya. Jadi orang itu membayar zakat ke panitia, itu seharusnya bukan langsung pakai uang, tapi dia beli beras dulu ke panitia. Nah, gitu kan? Yeah. Kemudian beras dari panitia itu yang Nanti dizakat. yang dizakatkan oleh orang itu. Jadi bahasanya ini kok dihilah. Dihilah itu bahasanya. Kalau dalam fikih itu namanya hilah. Jadi nggak direkodol, direkor-rekor. Atau kalau mungkin bahasa Indonesia dimanipulasi. Jadi orang itu berangkat dari rumah, dia bawa uang seharga beras 3 kilo, kemudian dia beli beras di panitianya itu, beli beras di panitia zakatnya itu yang 3 kilogram, kemudian dia nanti langsung nyerahkan beras zakatnya itu tadi yang sudah ia beli dari panitia ke panitianya lagi. Itu ada yang begitu. Lalu kok bagaimana? Ya itu nanti pertanyaan lagi, panitia zakat itu boleh nggak dia jual beras gitu ya? Nanti itu pertanyaan di situ lagi. Kalau berasnya itu adalah beras panitia ya, beras umum. Kalau ke perseorangan misalnya, berarti berasnya orang itu ya boleh. Nah maka kedai harusnya bayar zakat fitrah pakai uang karena ikut madzhab Hanafi, itu ukurannya juga ikut madzhab Hanafi. Nah saat ini kita pun dipraktekin ngono. Nah ini itu buatan kertas nih, terus pun yang zakat uang 50.000 gitu. Bagaimana prakteknya? Berarti kan kalau dipikir-pikir, misalnya langsung ngetokno uang 50.000 terus diniati kulon niat nawa itu anu ukhrija zakatal fitri an nafsi pakai uang 50.000 tadi kan buatan sakit harusnya buatan sakit. Makanya sehingga ulama atau orang-orang ustaz Jawa itu ya katakan, atau ustaz kita Indonesia itu akhirnya pakai solusi itu. Ustadznya itu tadi dia bawa beras dari rumah yang miliknya sendiri, kemudian orang yang mau bayar zakat fitrah itu akhirnya dia beli beras ke ustadznya. Setelah beras yang sudah jadi milik orangnya itu tadi diniatkan zakat, dia wangi moconnya zakat, diniatkan zakat. Akhirnya ustadz itu tadi nanti yang bantu nyerahkan ke fakir miskin. Sejatinya nggak zakat pakai uang 50.000 ya, tapi itu namanya hilah itu. Hilah itu kalau sudah nanti solusi sifatnya. Kalau ini kan kita kan bicara teorinya kan makan. Sehingga akhirnya artinya kan begini, kalau kemudian misalkan orang itu mengeluarkan 50.000 uang langsung 50.000 terus langsung diniati zakat fitrah. Ini kok kan aslinya mboten cekap. Ketika mboten cekap, mboten sah zakat fitrah, otomatis orangnya dia belum menunaikan zakat fitrah. Lah niku kan akhirnya repot, akhirnya belum zakat fitrah, akhirnya dia harus punya tanggungan kodok gitu kan ya. Karena belum menunaikan zakat fitrah, otomatis ya yang keluar yang nggak sah begitu. Lah kok misalnya yang menerima itu tadi dia wis angger-anggeran aja, dia dosa kan gitu kan. Seakan orangnya, seakan masyarakatnya gitu. Karena nanti dosa. Akhirnya tanggungannya belum gugur. Sampai disiapkan tadi belum? Keren. Mangke itu pengen naruh tata cara aku sini gini.
Iya, maksudnya kan kita kan perlu apa itu otokritik gitu kan. Ini gak tepak yo ditepakno kan ngoten. Gak ngurus masalah itu apa? Justru kita itu kan kasihan, sayang teman dengan kritik itu tadi. Masa keluarganya dewi justru salah, kasihan. Padha mbek iku keluarganya dewi dijarno gak sholat gitu. Iku anak sini keliru. Justru sayang itu ya ngajak dia sholat yang bener, bukan kemudian karena sayang akhirnya dijarno gak sholat. Itu justru ngawur. Jarno wong nani neraka itu kan bahaya. Itu mboten sayang. Oh iya insyaallah nanti malam makin galuh nek mboten takbiran. Hataman itu hikam hadadiyah. Nggih, eman. Hikam hadadiyah mantan tasbih insyaallah. Nek mboten takbiran. Mantan tasbih. Eman tinggal 1 lembar hikam hadadiyah. Sekalian Ramadan oleh loro hikam. Nah, ngoten nggih, jadi kedai ikut madhab Hanafi pol-polan, boten separuh-separuh. 4,5 kg yang diuangkan itu zakat. Nah, zakatul fitri itu dikeluarkan di baladil mu'adda anhu. Nah, mu'adda anhu itu artinya orang yang dikeluarkan zakatnya. Misalnya saya kan wajib mengeluarkan zakat untuk diri saya sendiri. Saya posisi ada di Surabaya, maka zakat saya itu wajib saya bayarkan di Surabaya. Misalkan kemudian saya punya anak, saya punya istri lah, gitu. Istri saya di Madinah Munawwaroh misalnya. Nah maka saya itu harus mengeluarkan zakat. Istri saya yang wajib saya nafkah itu tadi, zakat fitrahnya yang saya keluarkan itu harus pakai kuti baladil mu'addan. Harus pakai makanan pokok dari istri saya yang ada di Madinah Munawwaroh. Ketika saya mengeluarkan zakat fitrah untuk istri saya yang ada di Madinah Munawwaroh, itu harus pakai makanan pokoknya yang ada di Madinah Munawwaroh, yang ada di tempatnya istri saya itu tadi, yang saya tanggung nafkahnya. Juga dikeluarkan, dibayarkan di sana, di Madinah Munawwaroh. Nanti kalau dibayarkan di sini bagaimana? Itu nanti ada di pembahasan bawah ini, nakul zakat. Nah begitu juga kita, misalnya kemudian ada seorang santri umurnya masih 9 tahun belum balik. Nah itu kan masih tanggungan si ayah. Nah, maka ayahnya itu nanti, misalnya si santri ini tadi waktu malam Lailatul Id dia tidak pulang, tetap di pondoknya misalnya di Surabaya, orang tuanya di Jawa Tengah. Nah, maka bapaknya itu nanti bayarnya itu juga pakai ukuran makanan pokok anaknya ini ketika mengeluarkan zakat fitrah untuk si anaknya yang ada di Surabaya. Itu namanya baladil mu'addaan. Pakai ukuran orang yang wajib dinafkahi itu. Bukan kemudian bapak itu dan nanti dibayarkan juga di tempatnya anaknya itu tadi, bukan di tempat si bapak. Muatan gitu. Beda dengan zakat mal. Nah, zakat mal itu begini konsepnya. Misalnya kalau orang Surabaya punya harta gitu ya, punya tanah di Madura. Nah, punya sawah di Madura. Nah, karena sawah saya di Madura, harta saya di Madura, maka zakatul mal saya yang sawah itu tadi di Madura itu juga harus dikeluarkan fi baladil mal, harus dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang ada di tempat harta saya. Berarti harus dibayarkan di Madura. Bukan kemudian pulau yang orang Surabaya meskipun tanahnya di Madura, sawahnya di Madura, bayar zakat male di pondok gitu ya, di pondok. Di Surabaya maksudnya. Buatan begitu. Harus sesuai tempat. Nah, ini kan harus disampaikan gitu. Dan ambil zakat ya harus tahu begini-begini nih, sing buka panitia zakat itu ya harus tahu gitu ya. Bagaimana caranya gitu. Misalnya nanti ada orang sampai zakat fitrah atau zakat mal nanti malnya di mana? Oh ternyata malnya ada di Madura, mau zakatnya di Surabaya, ini buatan zakat, harus zakatnya di Madura. Itu harusnya begitu. Ini cara madzhab Syafi'iyah begitu. Kan dia. Oke lanjut nakul zakatul fitri. Nah saat ini nakul zakatul fitri.
Itu kaidah awal nih. Kalau niku paham, nanti kita nakal di zakatul fitrah itu insyaallah paham. Jadi kaidah pertamanya begitu. Zakat fitrah itu dibayarkan di tempat orang yang wajib membayar zakatnya itu gitu ya, dengan ukuran daerah sana. Maksudnya makanan daerah sana dan dibayarkan di tempatnya. Kemudian zakat mal itu juga begitu, dibayarkan di tempat harta itu berada. Naklu zakatil fitri, saat ini kita membahas naklu zakatil fitri. Utawi iki iku nerangno mindah zakat fitri. Nah, jadi dalam istilah kita itu ada namanya naklu zakah. Naklu zakatil fitri utawi iki iku nerangno mindah zakatul fitri. Madhabu syafi'iyati utawi madhab ulama syafi'iyah. Madhabu syafi'iyati utawi madhab ulama syafi'iyah iku ada mujawazi nakli zakati ora onone wanane mindah zakat sawaun niku nggih bukan sawaun iku padha zakatul mali utawi zakat mal awil badani utawa zakat badan niku nggih zakat fitrah niku zakat fitri zakatul fitri niku zakatul badan. Idza wujida dalam nalikane den temu sopal mustahiquna pira-pira wong kang ngehaki zakat. Al mustahiquna ini 8 golongan yang berhak menerima zakat, itu al mustahiqun. Fil baladi dalam balad daerahnya. Wa idza nuqilat dan dalam nalikane den pindah apa zakat lam tujzi moko orang nyukupi apa zakat. Li hadis sahihaini krana hadis sahih Imam Bukhari Muslim. Tukhadu dan alap apa zakat min agniya ihim saking pira-pira wong sugih anas muslimin ini ya muslimin faturaddu moko den wehno den balekno atau den balekno apa zakat ala fuqara ihim ing atase fuqarae muslimin tilkal balad ai fuqara tilkal baladi tegese pira-pira wong fakire mengkono balad walim tidak di atma'il mustahiqina lan krana dawane pira-pira kumecere itu rasa ingin rasa suka pira-pira wong kang ngehaki zakat fil baladi ing dalam balad ilaiha maring zakat. Nakluz zakah niku mboten angsal. Nakluz zakah itu mindah zakat. Jadi seperti tadi ya, misalkan orang yang wajib kita nafkahi itu kan wajib kita bayarkan zakat fitrahnya. Nah niku posisinya ada di daerah beda dengan kita. Misalnya Surabaya. Kita ada di Surabaya, sedangkan orang yang wajib kita bayarkan zakatnya itu ada di Jawa Tengah misalnya. Nah, maka pembayaran zakat, penunaian zakat orang yang wajib kita nafkahi itu juga harus ada di Jawa Tengah, di tempat orang itu berada. Maka kok seandainya dipindah ke Surabaya, kita yang di Surabaya niat bayar anak kita yang belum balik gitu ya, zakat fitrah anak kita di Surabaya ini mboten angsal. Itu mboten angsal. Begitu juga zakatul mal itu tadi. Begitu juga zakat mal, mboten angsal. Hartanya ada di Madura, maka nanti dibayarkan di Madura di daerah itu. Mboten. Kok bisa harus seperti itu? Karena ada hadis Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa zakat itu diambil dari orang-orang kaya daerahnya dan diberikan kepada fuqara di daerahnya. Jadi tidak boleh dipindah. Ketika dipindah lam tujzi enggak cukup, artinya mboten sah. Mboten cukup niku, mboten sah niku artosipun kewajibannya, tanggungannya niku belum gugur. Selama catatan itu selama idza wujida al-mustahiquna. Selama 8 golongan penerima zakat itu masih ada dalam daerah tersebut. Nah, seandainya tidak ada, nanti baru boleh pindah. Misalkan daerah Surabaya niku semua mustahiquz zakah itu tidak ada. Begitu. 8 golongan yang wajib. Misalnya kayak tadi malam itu ada pertanyaan kan tadi malam itu. Korea, orang di Korea itu sugih-sugih semua, nggak ada fuqara masakin. Nah ini bagaimana? Nah ini kan bagaimana? Nah maka kalau seperti itu karena di daerah
itu tadi nggak ada fuqara masakin, nggak ada 8 asnaf, nggak ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, niku baru boleh mindah zakat. Boleh orang muslim Korea bayar zakat di daerah lain, misalnya di Indonesia atau di daerah-daerah tetangga. Karena memang di daerah di daerah Korea itu tadi nggak ada fuqara masakin atau 8 asnaf itu boleh. Selama masih ada mboten nangsal, tidak boleh dipindah. Wa yuqabilu lan bandingi al mu'tamada ing qaul mu'tamad, qaul yang kuat di madzhab Syafi'i. Fil madzhabi yang dalam madzhab Syafi'i. Apa sing bandingi qaul mu'tamad madzhab Syafi'i? Apa jawazun naqli wenangi mindah zakat. Apa jawazun naqli wenangi mindah zakat. Waqta rolan milih hu ing jawazun naqli. Waqta rolan milih hu ing jawazan naqli sapa Bukhari Imam Bukhari. Sapa Bukhari Imam Bukhari haitsu bawaba ing dalam sekirane gawe bab sapa al Imam Bukhari fi sahih ing dalam sahih Bukhari rupane babu akhdis shadaqati minal agniya wa turaddu alal fuqara haitsu kan. Rupane bab akhdus shadaqah utawi iki bab ngalap sedekah minal agniya'i saking pira-pira wong kang sugih. Sedekah yang dimaksud di sini sedekah wajib, yakni zakat. Wa turaddulan den balekno alal fuqara ing atase pira-pira fakire. Ing atase pira-pira kang fakir haisukane ing sekirane ana sapa fuqara. Ada muqabilul mu'tamad. Muqabil mu'tamad niku dados dalam madzhab Syafi'iyah niku kan ada qaul mu'tamad, qaul asoh dan lain-lain. Ada qaul nama niku yang selain asoh niku ya Allah lupa. Nah ini itu semuanya itu berdasarkan dalil, ngoten ya, berdasarkan dalil. Nah, jadi kalau ada qaul yang membandingi, namanya muqabil, muqabilul asoh, qaul yang membandingi qaul asoh atau qaul muqabilul mu'tamad, qaul yang membandingi qaul mu'tamad. Niku bukan berarti qaulnya lemah, mboten. Tapi memang ada dalilnya, cuma dalilnya niku secara kekuatan lebih bawah daripada mu'tamad atau daripada asoh. Nah, misalnya tadi di atas ini kan nggak boleh secara mu'tamad niku madzhab Syafi'iyah mboten angsal karena hadisnya riwayatnya Imam Bukhari Muslim. Nah, berarti kan muttafaqun, muttafaqun bainal imamain kan gitu kan. Bainas syaikhain itu. Hadis itu disepakati sahih oleh Imam Bukhari Muslim. Berarti kan cara strata hadis, cara kekuatan hadis ini paling tinggi. Lah, kemudian ada hadis sahih menurut Imam Bukhari saja, lah maka ini di bawah yang di bawah daripada hadis sahihain, sehingga disebut ini qaulnya muqabilul mu'tamad, karena kekuatan dalilnya itu di bawah daripada yang di atas. Bukan berarti kemudian qaulnya dhaif, mboten, tapi kekuatan dalilnya itu di bawahnya daripada yang mu'tamad. Nah, ada hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Imam Bukhari memilih qaul muqabil mu'tamad ini, yaitu bolehnya mindah zakat, yang dibabkan sendiri dalam hadisnya, yaitu dalam kitab Sahih Bukhari, yaitu akhdus shadaqah minal agniya wa turaddu alal fuqara haitsu kan. Wa hamalu lan padha nggawa, padha nyangga sapa ulama al hadisain hadis. Annaha ing setuhune zakat iku turaddu den balekno den wehno apa zakat ala fuqara il muslimina ing atase pira-pira fakire pira-pira wong Islam fitil kal baladi ing dalam mengkono-mengkono balad wa ghairiha lan liyane balad. Nah, qala dawuh sapa Ibnu Ujal al-Yamani rahimahullahu taala. Salah sumasaila utawi telu pira-pira masalah fi zakati ing dalam zakat iku yufta dan fatwaake apa fiha ing dalam salah masail apa fiha ing dalam salah masail ala khilafil madhabi ing atase nulayani madhab. Ada menurut Imam Ibnu Ujal, qauli Ibnu Ujal al-Yamani radhiyallahu an, ada 3 masalah tentang zakat yang difatwakan tapi berbeda dengan qaul mu'tamad madhab.
Yang pertama apa? Naqluz zakah ala khilafil madhab. Yang berbeda dengan mayoritas madhab Syafi'i. Yang pertama, al-awwalu utawi kang kawitan iku naqluz zakati minda zakat. Jadi cara Imam Ibnu Ujail, cara Syekh Ibnu Ujail Al-Yamani niku boleh minda zakat. Dibayarkan di Surabaya mboten napa-napa meskipun anaknya ada di Jawa Tengah atau hartanya di Jawa Tengah. Itu dibayarkan zakatnya di di Surabaya mboten napa-napa. Tuh. Ikut dawuhe Ibnu Ujail Al-Yamani. Tapi cara Mu'tamad Syafi'iyah niku mboten asal. Iku naqluz zakati minda zakat. Penting. Jadi sakderenge dados panitia zakat niku wajibe ngaos zakat. Gak oleh anggar-anggar dadi panitia zakat moro-moro wis buka banner menerima gitu ya. Moro-moro nyetak banner dhewe. Dipasang ning ngarep oma nih sale menerima gitu ya, menerima zakat dan menyalurkan zakat. Moro-moro wis panitia zakat. Makanya ambil zakat niku syaratnya harus diangkat oleh imam kan ngoten. Karena biar sah, diangkat oleh pemerintah kan begitu. Diangkat oleh pemerintah dan otomatis yaitu ya alhamdulillah kan ada Basnas itu insyaallah ada diklatnya juga. Diklat bagi orang-orang yang menjadi panitia. Kalau mboten ada diklatnya, enggak ada ngajinya ya kocar-kacir nanti. Gak sah kabeh sakno umate. Pantes akhirnya musibah balak kok sing turun. Kalau kemudian fardu-fardu Allah niku mboten dilaksanakan. Niku jadi harus ngaos dulu, ngaji dulu sebelum terjun. Asani utawi kang kaping pindho. Asani utawi kang kaping pindho iku wadaf zakati. Harusnya enggak usah bisa ini, enggak usah digawe tahu. Dafuz zakati wahidin gitu ya. Bayar zakat wong siji. Bayar zakat wong siji ila wahidin maring wong siji. Wa dafuha lan bayar zakat ila sinfin maring sak golongan wahidin kang siji. Nah, jadi kan begini, zakat niku tenggene Fathul Muin niku kan diterangaken. Zakat niku aslinya harusnya sejatinya harusnya itu dia dibayarkan secara merata. Jadi misalnya zakat kan ada 8 golongan kan, ada 8 golongan yang wajib menerima zakat gitu. Fuqara, masakin, amil zakat ya, fakir, kemudian miskin, kemudian amil zakat. Kemudian setelah amil zakat itu ada nomor 4 itu namanya gorim. Nah itu ya, ada gorim. Kemudian ada mu'allafah qulubuhum. Oh, rikop dulu nih. Ada gorim, orang yang hutang. Orang yang hutang ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemaslahatan umat. Salah satunya ialah mendamaikan dua kelompok yang sedang bertengkar. Itu namanya gorim. Tuh, orang yang hutang untuk kemaslahatan umat itu. Tuh, bukan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kelima itu adalah namanya rikop. Rikop itu budak. Budak yang berusaha untuk memerdekakan diri, yakni salah satunya mukatab. Itu rikop, boleh dia menerima zakat. Nomor 5. Kalau yang keenam itu adalah mu'allafah qulubuhum misalnya. Mu'allafah qulubuhum itu orang-orang yang baru masuk Islam. Itu karena dia pasti dikucilkan oleh keluarganya yang terdahulu, agama terdahulu, maka dia boleh menerima zakat. Kemudian yang ketujuh itu sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Sabil itu musafir. Sabilillah itu Syafi'iyah itu ketat maknanya. Dia harus orang-orang yang jihad di jalan Allah, perang di jalan Allah. Ngoten. Bukan guru ngaji ngoten. Kiai, ustaz niku mboten. Napa maneh ustaz? Napa maneh niku kecukupan ngoten. Suge-suge di Pajero ngene ya. Sing bayar zakat gak duwe Pajero. Sing dibayar zakat ini sing atas nama ustaz atau guru ngaji ternyata dia punya Pajero nih. Nah, makanya niku kebolehan bayar zakat ke guru ngaji, ke kiai, ke ustaz niku atas nama fakir, atas nama miskin, bukan niku angsa. Kalau sabilillah mboten angsa. Nah,
Ada 3 masalah niku dawuh Ibnu Ujal. Yang pertama nakul zakat, mindah zakat niku boleh angsal. Yang kedua membayar zakat seorang, bayar zakatnya 1 orang kepada 1 orang, itu boleh. Kemudian bayar zakat kepada hanya 1 golongan. Maksudnya begini, zakat itu kan harusnya dibagikan itu ke 8 golongan itu secara merata. 8 golongan itu secara merata. Jadi misalnya ada 1 zakat, 1 zakat. Nah, kulo zakat fitrah. Nah, zakat fitrah kulo itu yang kalau ukuran Indonesia itu kan 3 kg beras itu harus dibagikan kepada 8 golongan ini secara merata. Berarti ke golongan fakir ada, golongan miskin ada, golongan tadi amil ada, sampai pokoknya lengkap 8 itu. Dan setiap golongan itu harus 3 orang begitu. Itu harusnya begitu. Cara Fathul Mu'in makan. Fuqara itu minimal 3 orang, masakin minimal 3 orang. Makan. Lah niku kan tapi susah ngoten nggih. Kalau di zaman kita itu susah. Akhirnya boleh bayar ke 1 orang saja. Misalnya fuqara 1 orang, masakin 1 orang begitu. Atau bahkan hanya 1 golongan saja. Wis cukup nauni 1 golongan fakir tok begitu. Itu juga boleh. Itu fatwa yang dari Imam Ibnu Ujal. Nanti di belakang ada juga dawuh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Nah, fayajuzu maka wenang apa anak lu mindah zakat taklidan krana anut lil qail maring wong kang dawuh bihi kelawan oleh bihi kelawan jawazun nakli. Ditulis piyambak nggih. Fayajuzu maka wenang apa anak lu mindah zakat taklidan krana anut lil qail maring wong kang dawuh bihi kelawan jawazin nakli. Wa in kana senajan ono wa ing kana lan senajan ono apa al-ahwatu kang luwih ngati-ngati iku adaman nakli ora onone mindah zakat. Iku adaman nakli ora onone mindah zakat. Hadza utawi iki iku fiman ing dalam wong yukhriju kang ngetokno sapa man zakatahu ing zakate man binafsihi kelawan awake dhewe man. Sesuk kok marine. Tak doan ada ini. Naklus zakat itu tidak boleh itu ya, atau ini hukum-hukum tadi yang sudah lewat itu bagi orang yang mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Nah, amal hakimu anapun utawi hakim, falahu moko iku kedue hakim nakluha utawi mindah zakat ila ayyi maudiin maring endi-endine panggonan fi wilayati ing dalam wilayah hakim. Walahu lan iku kedue hakim dan ikut tetap kedua hakim ayadana utawi yento ngidini bil maliki wong kang miliki fihi ing dalam maudi. Nah, kalau hakim itu artinya dia katakan qadhi, katakan pemimpin, pemerintahan. Nah, kalau pemerintah itu boleh naklu zakat ke daerah-daerah yang masih dalam wilayahnya. Misalnya begini, zakatnya banyak numpuk. Nah, nggak mungkin kemudian dibagikan di hanya daerah Kediri saja atau Surabaya saja. Akhirnya dibagi rata, selama itu masih ada di dalam wilayahnya. Dan bagi pemerintah boleh melakukan itu, ditasarufkan menyebar. Waqat yajibu lan terkadang wajib. Nah, ini ketika tidak ada. Waqat yajibu lan terkadang wajib. Apa nakluha minda zakat kama idalam yujad kaya oleh ora ing dalam nalikane ora den temu oleh ing dalam nalikane ora den temu sapa ahadun salah sijine wong minal mustahiqina saking pira-pira wong kang hak zakat fil balati ing dalam balad daerah au zada utawa ngeluwihi anhum saking mustahiqina fil balad apa syai'un suwi-wiji min saking zakat fatung qalu maka den pindah ilal mustahiqina maring pira-pira kang hak zakat ila fi aqrabil baladi ing dalem luwih parek-pareke pira-pira balad ilaihim maring mustahiqin. Ketika kok mustahiqinnya enggak ada dalam satu balad itu tadi, maka wajib naklus zakat. Maka wajib dipindah. Ketika enggak ditemukan 8 golongan yang berhak menemukan zakat dalam suatu daerah, maka zakatnya wajib dipindah gitu ya, dibayarkan ke daerah lain yang ada mustahiknya, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Wa idza wajaba lah, terus juga begini. Kok
Insyaallah di Fathul Mu'in itu ada tentang keterangan bahwa amil zakat itu keri-keri. Bahasanya itu enggak salah keri-keri. Ambil zakat itu kan angsal kan menerima zakat kan. Niku kalau enggak salah bagiannya paling akhir. Jadi prioritas utama itu adalah fuqara, kemudian masakin, makanna. Terus kemudian golongan-golongan yang lain itu. Nah, amil itu kalau enggak salah paling terakhir kalau enggak salah. Ngoten. Akhirnya mboten kemudian atas nama amil akhirnya cukup paling akeh itu kan bahaya nih. Kadang-kadang kan ngoten. Napa malih sampai mboten amil kok. Nah, buka gaya banner dewe buat banner sendiri, masang menerima dan menyalurkan zakat sendiri, tidak resmi dari pemerintah. Nah, mau ambil bagian nanti kok mboten sah niku. Niku harus nanti dia dosa itu. Maka dia sama halnya dia ambil haknya 8 golongan yang wajib menerima zakat itu. Karena statusnya dia wakil, ngoten nggih, wakil. Orang yang panitia zakat yang tidak resmi diangkat oleh pemerintah, niku statusnya bukan amil zakat. Statusnya bukan amil zakat sehingga mboten berhak mengambil harta zakat. Tidak dapat bagian dari harta zakat. Statusnya yaitu wakil dari muzakki. Wakil dari orang yang menunaikan zakat, sehingga dia tidak punya hak sepeser pun dari harta zakatnya itu, dan harta zakatnya itu harus diberikan kepada orang 8 golongan yang berhak menerima zakat itu tadi. Kok dia ambil bagian, maka dia nanti dosa. Terus bahaya nih, kocar-kacir nanti. Hati-hati. Wa idza wajabalan ing dalam nalikane wajib apa naklu minda zakat famnatu nakliha moko utawi biaya minda zakat iku minha saking zakat. Ketika nakal wajibnya itu hukumnya wajib. Ketika naklu zakah minda zakat hukumnya wajib. Katakan di daerahnya tadi tidak ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, maka dia kan wajib bayar ke daerah lain yang ada mustahiknya. Nah niku maka biayanya boleh diambilkan dari uang zakat itu ketika wajib. Wa idza talifat ana dalam nalikane rusak apa zakat lam tutman moko ora den ganti rugi. Ora den tanggung gitu ya apa zakat. Nah, ketika kok rusak di dalam perjalanan tadi ketika dikirimkan oleh kurir gitu ya. Itu maka rusak, misalnya di tengah perjalanan di saat dikirim kurir rusak. Nah niku maka mboten wajib diganti. Lah bi khilafi ma idza lam yajib an-naqlu. Kelawan bedani perkara idza lam yajib ing dalam narikane ora wajib apa an-naqlu mindah. Atau umumnya dibuat itu dorfiyah ing dalam semangsane atau selagi ini ora wajib apa an-naqlu mindah zakat. Famuknatu naqliha moko utawi biayane ongkose minda zakat iku ala nakili ngatasi wong kang minda zakat. Watut manulan den tanggung apa zakat idza talifat ing dalam nalikane rusak apa zakat. Lah maka zakatnya itu nanti wajib diganti rugi gitu ketika rusak. Kalau misalnya tidak wajib naklu zakah tapi dia ngotot mindah bayar zakat naklu zakah, maka nanti ongkosnya itu harus beda dari zakatnya itu. Ada ongkos lain yang ditanggung oleh si pemindah gitu, orang yang bayar zakat. Furu'un utawi iki iku pira-pira pang. Bismillah hatam. Furu'un utawi iki iku pira-pira pang ala walu ta kang kawitan iku qala dawu sapa Allamah Al-Bajuri. Wong kang banget alime Al-Bajuri rupane Syekh Ibrahim Al-Bajuri radhiyallahu rahimahullahu taala wajib apa daf'uha maringake zakat fitrah. Apa daf'uha maringake zakat fitrah utawa bayar zakat fitri ai zakatul fitri atau ai zakatil fitri lil asnafi maring piro golongan asamaniyati kang 8 wa fihi lan iku tetep ing dalem daf'uha lil asnaf as-samaniyah usrun utawi angel utawa rekoso usrun utawi angel wa filan iku tetep ing dalam daf'uha lil asnaf as-samaniyah usrun utawi angel wa ing kana senajan ono apa
dafuha lil asnaf as-samaniyah iku dhahirul madhabi. Pendapat dhahire madhab. Waqtara lan milih sapa ba'dhum sebagiane ulama madhab, sebagiane ulama Syafi'iyah jawaza sarfiha ing wenange paring zakat fitrah. Ing wenange paring zakat fitri ala wahidin ing atase wong siji. Ola baksalan ora bahaya iku maujud bitaklidihi kelawan anut ba'dihim gawe ba'dihim fi zamanina ing dalam zamane kita hada ya ikilah zaman. Qala dawu sapa ba'dhum sebagian ulama madzhab Syafi'i walau kana lan lamun ono sapa Syafi'i Imam Syafi'i iku hayyan gesang niku urip, iku hayyan gesang urip sapa Imam Syafi'i iku hayyan gesang la afta moko yakti awi fatwa sapa Asy-Syafi'i bihi kelawan jawazi sarfiha ala wahidin. Nah, keterangannya sama dengan tadi, boleh dibayarkan pada satu orang. Waqat marro lan teman-teman wis lewat apa kalamul allamah. Kalame al-allamah Ibnu Ujal al-Yamani rahimahullahu taala. Asani utawi kang kaping pindho iku tajibu wajib apa an-niyatun niat bil qalbi kelawan hati. Lah, zakat itu wajib diniati dalam hati, ya. Sekali lagi niat napa mawon niku wajib dalam hati. Salat, puasa, zakat, nah niku semuanya wajib dalam hati. Wa yustahab bulan den sunnahake apa talaffudu ngelafatake biha kelawan. Nah, hukum mengucapkannya secara lisan itu sunnah, yang wajib hatinya. Jadi kok niat puasa misalnya atau niat zakat misalnya cuma bibirnya saja, cuma mulutnya saja, hatinya mboten niat, hatinya lupa misalnya, niku mboten zakat. Jadi memang harus benar-benar mantap dalam mengucapkan itu. Nawa itu, niku juga hatinya diniatin nawa itu. Gak cuma bibirnya saja. Kaya pula kok yen ngucap sapa wong hadhihi utawi iki. Ing pengucap hadhihi utawi iki iku zakatul fitri zakat fitrah. Hadhihi utawi iki iku zakatul fitri al-mafrudatu. Al-mafrudatu kang den farduake apa zakatul fitri. Al-mafrudatu kang den farduake anni saking ingsun wa amman dan saking wong. Talzamu kang wajib ni ing ingsun apa mu'natuhu biayane kemana. Nah niki contoh niat zakat. Jadi nawaitu kalau tanggane NU online niku biasae nawaitu an ukhrija zakatul fitri. Kalau ini langsung pakai hadhi zakatul fitri al-mafruḍah anni gitu. Wa yujazi ulan cukup apa hadhi zakati au hadhi fitrati. Wa yujazi ulan cukup apa hadhi zakati lafaz atau apa pengucap hadhi zakati au hadhi fitrati. Misalnya sampean niat niki zakat kula ngoten niku mawon cekap ngoten. Kenapa dawuh teng Fathul Muin karena zakat niku la takunu illa fardhon. Zakat niku mboten wonten kecuali fardu. Jadi tanpa disebutkan kefarduannya niku sudah cekap. Hadi zakati itu cekap atau hadi fitrati. Niki zakat fitrah kula. Nah niku pun cekap. Mboten pakai niki zakat fitrah ingkang wajib mboten niku. Tapi cekap niki zakat fitrah kula lan zakat fitrah tiang-tiang ingkang kula tanggung nafkahi, ingkang kula tanggung zakat fitrahi, ingkang kula tanggung zakat fitrahi. Tekani zakat sing kang bayar zakat. Nah, an nafsi saking awak dhewe man saking dhewe muaddi wa amman saking wong talzamu kang wajib hu ing man apa fitratuhu. Talzamu kang wajib ya, talzamu kang wajib hu ing muaddi hu ing al muaddi apa fitratuhu fitrahe man. Apa fitratuhu fitrahe man. Jadi orang-orang yang wajib dibayarkan zakatnya itu juga itu niatnya ikut kepada orang yang bayar zakat, yang wajib membayarkan zakatnya. Berarti niatnya ikut bapak atau ikut bojo, buatan niat sendiri. Tapi kalau si istri itu punya harta sendiri dan ingin bayar zakatnya sendiri itu boleh, asalkan pakai hartanya sendiri.
Wa niatul fardiyati utawi niat fardu, artinya nyebut fardu dalam niat itu iku mustahabbatun sunnah. Iku mustahabbatun sunnah, iku mustahabbatun sunnah. Wa takfilan cukup apa niatun niat. Nah, niat itu enggak harus bareng wae sampean ngekekno. Nah, saged di beberapa tempat. Yang pertama, inda ifrozia ing dalam misai zakat. Waktu sampean ngukur ya, nakar zakat, nakar beras sampean itu sampean niati. Nawa itu apa niat hadi zakati misalnya, niat ngetokno zakat fitro. Nah niku itu boleh. Ifroziha in dalam inda ifroziha in dalam nalikane misai zakat. Bi an mayazaha. Gambare kelawan yen to misai sapa wong ha ing zakat al fitri an baqiyati malihi saking sekerine atau sisane ya, saking sisane bondone man. Nah niku saged. Au daf'iha lil mustahiqina utawa nalikane bayar zakat fitri utawa nalikane bayar zakat fitri lil mustahiqina maring pira-pira kang ngahai atau saat mengasihkan itu juga boleh. Au bainihima utawa ing dalam antarane ifroziyah wa daf'iha. Artinya sampean ketika perjalanan mau mengasihkan itu diniatin bayar itu boleh. Misalnya perjalanan ke rumah orang fakir miskin sampai niat di tengah perjalanan itu juga bisa. Walau afroza dan lamun misai sapa wong qadraha ing kadare zakat al fitri. Lan lamun misai sapa wong qadraha ing kadare zakatil fitri. Biniyatiha kelawan niat zakat fitri. Lam yata'ayyan moko ora dadi tertentu. Lam yata'ayyan moko ora dadi tertentu. Moko ora dadi tertentu. Apa qadruha ini berarti? Apa qadruha illa biqabdil mustahiqina angin kelawan nompone. Qabdu itu kan asline maknane genggam. Apa gegem? Gegem itu ya berarti nompo nerimo. Nerimone angin kelawan nompone utawa nerimone mustahik wong kang ngahai zakat laha maring zakatil fitri biiznil maliki kelawan izine wong kang anduweni zakatil fitri. Misalnya sampean wau kan niat niku angsal ketika waktu misai beras saking beras sampean. Waktu nakar itu sampean niat boleh niat di sana. Lah kok misalnya setelah nakar itu tadi ternyata sampean zakat pakai beras baru, enggak pakai beras yang tadi ditakar, niku angsal. Jadi enggak harus maksudnya walau afrozan iki zakat yang dibayarkan yang dikeluarkan kepada mustahik niku enggak harus pakai zakat yang sampean niati pada waktu misah itu tadi. Misalnya sampean kelupaan atau misalnya di tengah perjalanan hujan, akhirnya kan mablul, telas, nggak boleh dipakai zakat kalau kalau nasi atau beras ya, nggak boleh dipakai zakat beras yang basah itu tadi, itu kan cacat. Nah sampean akhirnya beli lagi baru, ini kuangsal. Nanti niat lagi atau tanpa niat juga boleh. Maksudnya niatnya sudah ikut yang beras yang pertama itu, niat beras yang kedua tanpa niat, makanya buat nopo-nopo tanpa niat lagi karena cukup dengan yang pertama. Atau misalnya niat lagi juga lebih bagus, ngatos gitu ya, pakai ahwat gitu. Nah ada pertanyaan? Iya, ada aja. Oke. Lanjut. Wa takfilan cukup apa niatun niat aidon kelawan maneh inda daf'iz zakati lil hakim. Nah, ketika sampean bayar zakat naune hakim atau naune wakil, aulil wakili utawa inda daf'iz zakati dalam nalikane bayar zakat lil hakimi maring hakim aulil wakili utawa maring wakil. Nah, misalnya sampean bayar zakat itu kepada panitia zakat, ngoten nggih. Panitia zakat yang sanes amil ngoten nggih. Atau orang yang wakil, statusnya wakil. Niku maka angsal sampean niat pada saat membayarkan uang wakil itu. Nah, karena sampean kan nggak tahu kapan wakil itu nanti ngasih ke fuqara masakin. Jadi niatnya cukup ketika diserahkan ke hakim atau wakil. Asalisu utawi kang kaping 3. Bismillah malik. Asalisu utawi kang kaping 3 iku al muassasatu. Iku al muassasatu. Sabtu malam Minggu. Saat ini nambah malam Jumat ya. Iya. Gresik utak Gresik Selatan. Nggih. Kamis malam Jumat. Oh iya, Kamis malam Jumat. Jumatan Kamis. Oh iya. Sehingga jadwal itu beda. Jadwal dikir. Oke. Baik. Nggih.
Al-muassasasu utawi kang kaping 3 iku al-muassasatu pira-pira yayasan. Iku al-muassasatu utawi pira-pira yayasan. Iku al-muassasatu utawi pira-pira yayasan. Al-khairiyatu. Al-khairiyatu niki asline kang bangsa bagus. Tapi muassasah khairiyah iku sudah jadi istilah. Maknane yayasan sosial. Al-muassasatu al-khairiyatu utawi pira-pira yayasan sosial. Yayasan sosial. Iku kismani rong bagian. Iku kismani ana rong bagian. Al awalu utawi bagian kang kawitan. Al awalu utawi kang pertama, kang kawitan. Iku murakhasun den wei kemurahan. Artinya dapat izin. Iku murakhasun den wei kemurahan utawa dapat izin. Dapat izin. Laha maring muassasah min qibalid daulati saking arah-arahe negara. Artinya dia dapat izin secara resmi dari negara. Bijam zakati kelawan ngumpulno zakat. Fa yajuzu moko wenang apa daf'u zakati bayar zakat ilaiha maring muassasah. Wa hiya utawi mengkono-mengkono muassasah khairiyah sing bagian pertama hina idin ing dalam mangsane murakhasun laha min qibali daulah bi jam'i zakah iku wakilatun wakil anha saking daulah. Asani utawi kang kaping pindho iku ghairu murakhisin ora den wae izin, ora den wae kemurahan, den wae izin laha maring muassasah bidzalika kalan mengkono-mengkono jam'i zakah. Fahadi maka utawi ikilah muassasah kang bagian peluru iku wakilatun wakil anil muzaki saking wong kang zakat. Yayasan sosial itu ada dua. Yang pertama itu yayasan sosial yang memang dapat izin, artinya legal, mendapatkan legalitas resmi diakui oleh negara sebagai yayasan tempat pengumpul zakat, sebagai tempat atau unit pengumpul zakat. Tapi ada juga yang tidak. Dan bagian yang kedua ini kumpulan asal. Yang pertama yang dapat resmi izin legalitas dari pemerintah untuk mengumpulkan zakat, maka kita boleh bayar ke sana. Kita boleh bayar ke sana. Tapi kalau yang tidak dapat legalitas dari negara itu maka nanti dia statusnya wakil dari muzaki. Kalau yang pertama itu nanti wakil dari negara, artinya nanti dia statusnya juga sama dengan hakim gitu ya, boleh bayar ke hakim dan nanti hakim yang mentasarufkan atau yayasan sosial nanti itu yang membagikan mentasarufkan. Kalau yang kedua ini yang tidak dapat resmi dari negara, dapat izin resmi atau legalitas dari negara itu nanti dia statusnya wakil dari muzaki. Nah, artinya dia tidak boleh ambil sepeser pun seperti yang tadi dijelaskan itu. Tidak boleh ambil sepeser pun dari zakat muzaki. Karena statusnya dia wakil dari muzaki yang menyalurkan saja tanpa mendapatkan hak-hak sebagai amil zakat. Wajibulan wajib fil qismaini yang dalam bagian karo wajibulan wajib fil qismaini yang dalam rong bagian karone atau bagian karone ya. Apa iso lu zakati nu mekaake zakat? Apa iso lu zakati nu mekaake zakat? Nah, dua golongan tadi baik yang resmi atau tidak itu semuanya wajib menyampaikan zakat kepada siapa? Ila mustahiqiha. Wajib menyalurkan zakat, membagikan zakat sampai kepada siapa? Ila mustahiqiha maring pira-pira wong kang ngahai zakat. Qabla waqti tahrimi ing dalam sadurunge waktu tahrim. Kemarin kita sudah bahas waktu tahrim niku mulai dari terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Jadi sudah masuk malam 2 Syawal itu masuk waktu tahrim. Tuh, enggak boleh diakhirkan, ditunda-tunda zakat itu sampai waktu tahrim enggak boleh. Illa idza kanat wakilatan minal mustahiqin aidon, angin ing dalam nalikane ono apa muassasah iku wakilatan
wakil minal mustahiqina saking mustahik aidon kelawan maneh. Kecuali muassasah tadi juga wakil daripada mustahik. Itu maka dia boleh. Artinya kan dia atas nama mustahik juga. Nah, maka menyerahkan kepada yayasan tadi itu juga sama halnya menyerahkan dengan kepada mustahik itu. Karena nanti wakil itu tadi yang akan menyampaikan kepada mustahik. Wayak filan cukup apa wusuluha fayak fi moko cukup ya, fayak fi moko cukup apa wusuluha tekoni zakat atau sampai zakat ilal muassasati maring yayasan ketika yayasannya itu adalah wakil juga dari mustahikin. Li anna yadal wakili krana satuhune tangane wakil ai al muassasati iku kayadil asili kaya dene yadil asil itu orang aslinya begitu. Ya ai al mustahik yakni al mustahik. Kama yakfi kaya oleh cukup apa ida'uz zakati nitipno zakat fil hisabi ing dalam fil hisabil bangkiyi ing dalam akun rekening gitu ya. Fil hisabil bangki ing dalam rekening bank lil mustahiki maring mustahik. Nah, jadi begini. Misalkan kita zakat transfer. Niku angsal napa mboten zakat transfer. Nah, zakat transfer ini berarti nanti ukurannya kan pakai uang toh. Ukurannya harus ikut madzhab Hanafi. Berarti 250.000 nek cara uang sekarang nggih karena kurma 500 gram itu kan 50.000. Berarti kalau 4,5 kilo itu 250.000. Nah, sampean zakat rekening, zakat transfer, apakah boleh? Jawabannya boleh. Tapi ukurannya tetap harus pakai madzhab Hanafi. 250.000 kalau diuangkan sekarang. Tuh. Nah, ditransfer kepada siapa? Kepada rekeningnya fakirnya tadi. Dia fakir tapi punya rekening ya. Terima. Nah itu. Nah maka ketika sudah masuk ke rekening si fakir itu sudah sama halnya dengan diterima, bukan sama dengan kobet hukumnya. Sudah sama diterima dengan ditompo, dikobet, diterima oleh si mustahik, oleh si fakir itu tadi. Meskipun ngendap di rekening itu tadi, meskipun diendap di sana sampai 2 tahun misalnya ya, nggak apa-apa. Itu nggih. Selama sudah masuk rekening si fakir, si miskin, nah itu sudah dianggap cukup. Wa illam ya'khudha senajan orang ngalap sopo mustahik, ya, nah, itu zakat rekening itu masuk. Wa illam ya'khud senajan orang ngalap sopo mustahik ha ing zakatul fitri, illa ba'da yaumil idi angin ing dalam sause dinone Aid. Wa idza ta'akhkhara lan ing dalam nalikane dadi keri atau terlambat ya. Ta'akhkhara itu terlambat, dadi keri. Apa isaluha nu mekaake zakatil fitri ila mustahiqiha maring pira-pira kang ngahai zakatil fitri bisa babil muassasati kelawan sebab yayasan. Fal ismu maka utawi dosa iku alal muassasati ing atase yayasan. Al mutasabbibati kang nyebabake bitakhiri kelawan takhir. Bitakhiri kelawan takhir ngakhirake bayar zakat. Lah kok misalnya ternyata muassasah tadi, yayasan sosial tadi itu tidak menyalurkan zakat fitrah tadi kepada mustahiknya, 8 golongan yang berhak menerima zakat, maka nanti dia dosa. Diakhirkan sampai waktu tahrim, artinya diakhirkan niku artinya sampai keluar waktu tahrim, sampai masuk waktu tahrim, yakni tanggal 2 bulan Syawal. Nah niku maka nanti dosa, yayasan itu nanti dosa, punya dosa. Kudune kita itu takut ini. Nah sing repot niku kan saiki rasa wedi niku wae. Rasa wedine niku sing kadang mboten wonten. Kadang wis ero ilmune wis ngene wis ngero nek sing bener ngene sing bener ngono, ternyata wis tetep aku kok aku ngewangi nyalurno zakat kok ngono masuk ka resmi mosok nyalurno zakat butuh bensin bos ya misalnya. Kadang kan ngoten kan akhirnya ambil jatah padahal wis ngertos buat THR padahal sudah ngertos. Nah kadang-kadang kan juga ngeten kasus ini kasus kula piyambak nyun sewu bapak kula niku kan salah satu imam tarawih ngoten teng Masjid Omah. Nyun sewu. Nah, tapi kan niku bapak niku ternyata dapat beras dari zakat.
dapat beras dari zakat. Lah niku kan mboten angsal niku sajane. Wong bapak niku cukupan, bapak mboten fakir, bapak mboten miskin, bapak kecukupan. Tapi ternyata dapat bagian ngoten diteri apa diteri. Diantarkan beras zakat dari masjid, dari masjid. Nah niku kan sajane mboten angsal. Akhirnya nggih ya kula sanjang teng bapak nih pun mboten bisa ditampi karena mboten berhak. Mboten bisa ditampi. Meskipun soalnya alasannya napa? Alasannya gini ku imam tarawih. Nggih. Nek memang nyon sewu nek memang masjid niku pengen ngasih THR untuk imam-imam tarawih niku ya pakai uangnya maksudnya pakai niku kan sumbangan ngoten maksudnya niku. Harusnya nah niku kan nanti ada pembahasan lagi niku kata nih. Apakah boleh kas masjid buat bayar khotib, kas masjid buat bayar muadzin niku. Niku kan banyak niku, banyak permasalahannya. Memang ada salah satu qaul dalam kitab-kitab niku dalam mazhab Syafi'iyah niku angsal. Uang kas masjid niku buat bayar khotib, bayar imam niku angsal. Tapi niku kalau nggak salah satu syaratnya itu adalah imaroh gitu. Ada dampaknya. Masjid itu misalnya masjid ini kan sekarang ada masjid pakai wifi kan atau sih jelaskan saat ini masjid itu ada Jumat berkah niku. Jumat berkah niku. Nah Jumat berkah kan nyoto kan. Masjid maksudnya nyoto niku masjid uang kas masjid dibelikan makanan ini buat jamaah sehingga jamaah semakin banyak di masjid itu. Nah, niku jelas nyoto imarohnya, nyoto makmur masjidnya, yakni banyak jamaahnya. Nah, niku angsal. Nah, tapi kemudian ketika coro kayak misalnya ngundang pengajian di masjid itu tadi ada sebuah pengajian. Ternyata pengajiannya pakai uang kas masjid, bayar pemateri ini pakai kas masjid. Tapi ternyata masjidnya nggak imaroh gitu. Ternyata ya jamaah ya wis sakmono ya atau bahkan habis tambah sedikit. Nah, ini kan kasus juga sebenarnya. Karena ada salah satu syarat niku kudu imaroh. Nah, niku sebenarnya perlu dibahas. Apalagi kemudian misalnya imam sholat 5 waktu dari masjid dikai THR itu pakai uang masjid. Maka lebih baik kalau THR untuk imam-imam itu ya pakai misalnya uang sing nyumbang begitu. Uang sing memang dermawan iki gawe imam-imam taraweh, bukan digawe masjid loh ya. Soalnya masjid itu barang wakaf, hartanya juga harta wakaf. Kita masjid susah. Nah niku bapak kula ngoten jangan ya. Pun mboten bisa ditampi bahaya. Zakate niku zakate atas nama imam tarawih. Ya niku mboten angsal. Ya sama dengan tadi yang guru ngaji tadi. Wadafuha utawi bayar zakat fitrah pada waktu yang dalam sausia waktu wujub berarti waktu ini zakat fitrah yakunu ono apa dafuha iku kodoan dadi kodok dua halaman lagi walai bulan ora wajib al muwakila usah jam 5 ya turun jawab sekoi walai bulan ora wajib al muwakila ing mongkang makilake yakni muzaki. Muwakil itu orang yang mewakilkan, yakni muzaki. Kalau wakil itu orang yang diwakilkan, orang yang menerima perwakilan itu namanya wakil. Al muwakila ing wong kang mewakilake yakni muzaki apa i'adatu ikhrajiha baleni ngetokno zakatul fitri. Baleni mengulang atau baleni ngetokno zakatul fitri. Liwujudil idzni krana anane izin asabiti kang wis dingin. Jadi kalau misalnya orang yang mewakilkan tadi sudah niat zakat, bahwa ternyata nggak di zakat no sampai wakil itu mau nggak diserah-serah no karo wakil sampai keluar waktu tahrim. Nah sampai masuk waktu tahrim, niku maka tidak perlu niat lagi. Sing dosa nanti mewakil, sing dosa nanti wakilnya itu, yayasannya itu. Waya juzulan wenang opo itu zakati maringake zakat lil muassasati maring yayasan. Lil muassasati maring yayasan alatihi kang utawi muassasah iku wakilatun wakil anil muzaki saking muzaki walau qabla ramadhana senajan ono apa ita zakah iku qabla ramadhana ing dalam sadurunge wulan Ramadan
Senajan ono opo ito zakah atau senajan ono ne ito zakah iku qabla Ramadan ing sadurunge bulan Ramadan. Nah, orang yayasan yang menjadi wakil dari zakat itu kita boleh bayar zakat fitrah kepadanya meskipun belum masuk bulan Ramadan. Karena statusnya di muasasah itu wakil. Tapi kalau bayar sendiri harus nunggu bulan Ramadan. Harus Ramadan atau paling afdole di zakat di malam Lailatul Qadar. Litukhrija supaya ngetokake sapa muassasah ha ing zakatul fitri fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Bayang. Intinya memang setunggal. Semua itu harus didasari ilmu. Penting. Meskipun sampean dadi muassasah dari yayasan enggak moro-moro anggar dadi buka menerima menyalurkan zakat fitrah, zakat malik, itu juga harus tahu ilmunya itu ya. Ono wong bayar zakat fitrah sebelum bulan Ramadan terus sampean langsung kayak no fakir miskin ini saat durunge bulan Ramadan. Itu kan juga ngaco gitu. Nek jadi Abu Janda kan gitu. Jangan ngaco. Ya bahasa berkali-kali. Wa tauqilu utawi makilake atau kilo utawi taukil ngoten mawon gitu. Atau kilo utawi taukil al munajjazu kang den lestariake. Kang den lestariake bi ikhraji zakatil fitri kalau ngetokno zakat fitri qabla Ramadan ing dalam sadurunge bulan Ramadan iku jaizun wenang ala mu'tamadil alamatain. Ing atase kaul mu'tamate tetanggenane wong loro kang banget alime rupane Ibnu Hajar wa Abi Makhromah rahimahumullah taala. Kama ya juzu kaya oleh wenang apa ita unukudi maringake pira-pira duit lil muassasati maring pira-pira yayasan allati hiya kang utawi muassasat iku wakilatun wakil anil muzaki saking wong kang paring zakat saking muzaki li syira itu ami krana tuku pakanan al mujzi ikan nyukupi fil fitrati ing dalam fitrah. Nah, sama halnya dengan kita ngasih uang ke muassasah tadi. Nah, niki berarti sing dimaksud itu. Kita ngasih uang tadi, nah berarti kan ngeten berarti nanti. Karena madhab Syafi'iyah niku mboten asal pakai uang. Nah, meskipun misalnya ada orang desa niku wau dia bawanya uang dari rumah kan. Misalkan ada orang bawa uang dari rumah. Kemudian ketika mau nyerah ketika di depan amil lah misalnya atau di depan panitia zakat tadi dia kan sudah dikasih beras oleh panitia oleh si panitia tadi. Kemudian dia kan nanti beli beras ngoten kan nggih, beli beras ke panitia, beras itu yang diniati zakat ke panitia. Nah, meskipun begitu berarti kan nek cara Syafi'iyah uangnya tadi itu enggak boleh dibagikan. Tetap kudu ditumbasno beras. Cara Syafi'iyah loh nggih. Uang tadi tetap harus dibelikan uang dibelikan uang harus dibelikan beras makanan pokok. Nah, ini di sini nih. Nah, seperti halnya orang yang menitipkan uang kepada muassasah, memberikan uang supaya dibelikan food makanan pokok untuk yang mencukupi untuk dibuat zakat fitrah. Niku angsa. Wasarfihi lan maringa keto'am li mustahiqiha maring pira-pira wong kang ngahai zakat. Nanti akhirnya ada problem lagi. Kalau uang kan gak pati kalau beras kan nek beras tok kabeh numpuk ngono sakno. Gak pati kanggo ngono ngono maneh. Mosok mari ngono beras zakate didol. Ya iku asine konsumsi. Ditolak kok enggak itu asine kan ya urusane fakir ya. Iya. Sasi nerimo. Yes. Fataku moko ono opal muassasatu. Opal muassasatu yayasan iku wakilatan wakil fisyiro ing dalam tuku wasarfilan maringake atau nasrufake di zakati maring zakat. Kaya jusulan menang lil muassasati kedua piro-piro yayasan al murakhasati kang den izini minat daulati sange negara apa sarfuz zakati maringake zakat nakdan. Oh, nah iki syaratnya iki nakdan hale rupa duit. Nakdan hale rupa duit ilal mustahiqina maring pira-pira kang ngahai zakat. Idza kana ing dalam nalikane ono apa ad-daulatu negara iku tatabanna kebangun utawa anut ya. Tatabanna itu
makna Jawane kebangun. Tapi nek yang dimaksud di sini itu ikut madhab, ikut tata bana kebangun utawa anut madhab. Sopo daulah Jawa zadaf zakatil fitri ing madhab sing olehno Jawa zadaf zakatil fitri ing wenange bayar zakat fitrah bil qimati kelawan aji kerto kama takodama kaya keterangan takodama kamu sedingin apa mah. Nah jadi begini, misalkan kemudian negara itu tadi ikut madhab Hanafiyah. Nah jadi negara tadi madhab kan muasasa kan kembali ke tadi kok idahnya kan atau pondasi awalnya kan begini, muasasa itu ada dua, ada yang resmi dari, ada yang dapat legalitas dari negara, ada yang tidak. Yang legalitas negara berarti dia wakil dari negara. Nah ketika negara itu tadi ikut madhab Hanafi yang boleh bayar pakai uang, boleh bayar zakat pakai uang, boleh bayar zakat pakai uang. Nah, maka muasasa atau yayasan ini tadi nanti, yayasan sosial ini tadi boleh memberikan zakat yang berupa uang tadi kepada mustahiknya ketika ikut madhab Hanafi. Artinya ketika negaranya ikut madhab Hanafi. Nah sekarang saat ini coba dipikir sama-sama. Memang Indonesia ini kan boten kemudian menyatakan bahwa Indonesia itu madhab Syafi'i, tapi cuma menyatakan mayoritas madhab Syafi'i. Gimana ya pinter ya. Mayoritas madhab Syafi'i. Direkor kaya wadah. Nah, ini direkongan. Nah, itu ya. Nah, kalau misalnya negara itu kita ambil Indonesia lah. Misalkan ada suatu negara dengan status memang madhab resmi Syafi'iyah. Nah, kok kemudian orangnya itu tadi membayar ke muassasahnya, ke yayasan yang wakil dari negara yang madhab Syafi'iyah ini tadi pakai uang. Nah, maka ini kan nanti nggak boleh, gitu, nggak boleh diserahkan secara uang. Kenapa ya? Karena menurut madhabnya dia tidak sah, gitu. Menurut madhabnya tidak sah. Cara gampangnya kan ngeten. Tang sholat kan ngeten, tang sholat niku kan ngeten. Kalau kita pakai analogi sederhana di sholat itu kan begini. Wonten salah satu madhab niku yang basmalah niku kan boten wajib. Oke, basmalah ini kan boten wajib. Sedangkan dalam madhab Syafi'iyah, basmalah itu termasuk salah satu ayat dari Al-Fatihah. Al-Fatihah niku termasuk rukun qauli daripada sholat. Sehingga boten baca basmalah niku berarti boten maca Al-Fatihah. Boten maca Al-Fatihah berarti meninggalkan rukun daripada sholat, rukun qauli dari sholat. Berarti sholatnya boten sah, berarti sholatnya batal. Lah ketika kemudian kok ada makmum makmum Syafi'iyah ikut kepada imam yang imam niku wau madhab niku kalau nggak salah niku Hanafiyah niku yang boten atau Hanafi atau madhab Maliki ngoten nggih yang menyatakan bahwa alhamdulillah niku boten basmalah niku boten termasuk ayat dari Fatihah sehingga imamnya tadi niku boten baca basmalah langsung alhamdulillahirabbil alamin saat baca Fatihah, otomatis kan makmum niki napa batal, jam'ai batal. Kenapa kok bisa batal? Karena dalam madhabnya, dalam keyakinan madhab yang dianut si makmum niku imam sholatnya batal. Sama dengan teng mriki. Zakat kalau dalam madhab resmi Syafi'iyah misalnya, negara itu tadi bermadhab resmi Syafi'iyah. Nah, terus kemudian ada orang bayar zakat pakai uang atau kemudian penyaluran zakatnya pakai uang. Nah, ini pun mboten angsal begitu. Karena apa? Karena secara madhab resminya yang dianut Syafi'iyah niku mboten cekap. Berarti kan mboten sah, berarti mboten sah. Berarti harusnya niku nggih pakai makanan pokok. Nah, niku berarti dari sini ini nopo penting sekali kita itu tahu ilmunya sebelum kemudian terjun apalagi jadi panitia. Penting sekali tahu ilmunya. Banyak hal yang perlu kita tahu. Ar-Rabi'u utawi kang kaping 4. Iku ar-Rabi'u utawi kang kaping 4. Iku al-ibratu utawi ibro. Sekedap malih Mas Taroji satu halaman lagi. Wis jam 5 ta. Al-ibratu utawi ibro. Ibro niki milang-milang nggih atau bahasa Indonesia tolok ukur.
ibroh. Al-ibratu utawi ibroh bikuti mahallil muadda kelawan kuti pakanan pokoknya panggonan muadda itu muadda ya sampeyan tambahi hamzah muadda anhu kelawan kuti panggonane muadda anhu fiman ing dalam wong yuzaki kang zakat zakat man an wirihi saking liyane man binaan krana kebangun alal aso ing atase kaul asok iku khabari al-ibroh annal fitrata sangune zakat fitrah iku tajibu khabari anna iku tajibu wajib alaihi ing atase man awalan ing dalam kawitane tsumma yatahammaluha alaihi ing atase muadda anhu sama rujukna teng mriku alaihi ing atase al muadda anhu awalan ing dalam kawitane tsumma yatahammaluha moko kari-kari nyonggo ini artinya membawa bebannya ing zakat al-fitri sapa al-muaddi wong kang sapa al-muaddi wong sing bayarno zakate wa alaihi lan iku ing atase wa alaihi dan iku tetep ing atase kelakuan ikilah kasus falau kana moko lamun ono sapa al-muadda anhu fi baladin iku fi baladin ing dalam negara atau ing dalam daerah fi baladin dalam balad utuhu kang utawi kuti balad iku al-burru gandum wajib moko wajib alal muaddi ing atase muaddi apa ikhrajul fitrati ngetokno fitrah zakat fitri minhu saking albur nah tamliku minhu saking albur walau kana senajan ono sapa al muaddi iku fi baladin ing dalam balad utuhu kang utawi kute balad ikwal aruzzu beras. Nah, jadi kan tadi nggih kewajiban itu kan sebenarnya pada diri sendiri. Kemudian pindah tangan. Nah, misalnya istri saya dia hidup di Madinah Munawwarah misalnya. Lah, zakat fitrahnya itu kan wajib saya tanggung. Maka saya itu harus membayarkan zakat fitrahnya istri saya itu sesuai dengan makanan pokok istri saya. Begitu. Makanan pokok daerah istri saya yang dia tinggal di sana. Gandum. Yakni apa? Gandum misalnya atau kurma misalnya. Di Indonesia saya hidup di Surabaya. Meskipun di daerah saya itu semuanya beras begitu. Tetap yang harus dikeluarkan adalah sesuai dengan makanan pokok dari baladil muadda anhu, dari daerah atau negara orang yang kita bayarkan zakatnya begitu. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku idza dafa'in dalam nalikane bayar sapa syakhsun awa-awaan miman saking wong tajibu kang wajib alaihi ing atase man opo al-fitratu fitrah alaihi ing atase syakhs nggih alaihi ing atase syakhs opo al-fitratu zakat fitrah fitrah tahu bayar fitrah tahu ing fitroe man li mustahikin maring mustahik jasa moko wenang lil akhiri kedue wong kang ngalap apa sing wenang apa ya dafa yen to paring yen to bayar sopo akhid itu tadi ing zakat lil mu'ti maring wong kang paring idza kana ayat fa yen to bayar sopo akhid ngoten nggih ing zakatul fitri lil mu'ti maring wong kang paring idza kana dalem nalikane ono sopo al mu'ti iku mustahiqun wong kang hai laha maring zakatul fitri idza kana dalam nalikane ono sopo al mu'ti iku mustahiqun wong kang hai laha maring zakatul fitri wallahu a'lam. Nah misale kula fakir nah terus kula bayar zakat kepada rencang kula kepada teman saya yang juga fakir. Nah teman saya tadi yang fakir itu karena dia tahu saya fakir juga akhirnya dia bayar fitrah kepada saya bayar zakat fitrah kepada saya. Nah tadi mubeng diri tadi muter itu nggak apa-apa boleh maka. Jadi saya bayar zakat fitrah diri saya kepada teman saya yang fakir kemudian teman saya yang fakir tadi bayar zakat fitrah dirinya diberikan kepada saya yang juga fakir ini boleh. Asadisu utawi kang kaping 6 iku laisa ora ono lil jaddi kedue
datuk mbah ya. Nah, nggih lil jati kedue mbah. Iku laisa ora ono iku lil jati kedue mbah apa ikhraju fitrati auladi binihi. Ngetokno fitroe, ngetokno zakat fitroe pira-pira anake, pira-pira anake, anak lanange jat. Putuhe maksudnya ngono gampangane ya. Ngetokno zakat fitroe pira-pira putuhe jat. Makan badan apa? Pira-pira anake putrane jat. Al-ghaibi kang gaib. Goiro ini apa ya nunta ini. Kok kayak tipu itu? Atau bigoiri. Goiro wakalatin kelawan tanpa atau kang ora. Goiri wakalatin kang ora wakalah. Artinya dia sifatnya tidak wakalah. Kan anak-anak yang belum balik itu kan wajib dinafkahi oleh bapak, matan kan? Berarti zakat fitrahnya diberikan bapak. Nah, maka kakek, meskipun kakek itu kaya, nah niku dia tidak wajib dan tidak bisa membayarkan zakat putu-putunya itu, mboten zakat, cucu-cucunya mboten zakat. Kecuali akadnya wakalah, artinya bapak ibu mau mewakilkan kepada si mbah itu. Bal yukhrijuha. Oh, bahkan no bal yukhriju balik ngetokno ha ing zakat al-fitri sapa al-qadi wujuban kelawan wajib mimalihim saking pondone auladi ibnihi mimalihim saking pondone auladi ibnihi in wujida lamun ono wa illa lan lamun ora famin mali abihim moko iku saking pondone bapake auladi ibnihi. Nah berarti kasusnya bapak iki enggak ono gitu. Berarti kakek, berarti ini bahaya nih. Misalnya ada gini, ada anak yatim itu tadi diramu tembahi. Mbah ini tadi nggak bisa bayar no zakat, putu ini wow. Sinten sing bayarkan zakat, maka yang wajib membayarkan zakat adalah kodi. Harus pemerintah. Diambilkan dari hartanya jika ada, hartanya anak-anaknya itu tadi jika ada. Kalau nggak ada nanti dari harta bapaknya. Bapak ini nggak lutang, ya berarti statusnya miskin, fakir miskin, enggak kan ngoten. Nah, berarti statusnya fakir miskin, berarti dia nanti mustahiquz zakah, bukan menjadi orang yang wajib bayar zakat. Alhamdulillah, tamawis sempurna apa jamul muradi ngumpulake perkara kang den maksud. Perkara apa jamul muradi ngumpulake perkara kang den sejo, ya kang den sejo, kang den maksud, kang den sejo. Bi ana milil muftaqiri kelawan pira-pira pucuk drijine wong kang butuh. Kelawan pira-pira pucuk drijine wong kang butuh. Bi ana milil muftaqiri kelawan pira-pira pucuk drijine wong kang butuh lil karimi maring Allah zat kang maha lumo. Lil karimi maring Allah zat kang maha lumo. Al jawadi tur zat kang maha loman. Al-jawadi tur zat kang maha loman. Musallian hale wong kang nyuwunake rahmat ta'zim. Musallian hale wong kang nyuwunake rahmat ta'zim wa musalliman lan wong musalliman gak ada waunya nggih. Musalliman tur wong kang nyuwunake selamat. Musalliman tur wong kang nyuwunake selamat ala sayyidil ibadi ing atase gustine pira-pira kawula wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Sayyidil Ibad. Yang dimaksud ibad teng mriki ibadillah ya, bukan ibad kawula sing dimaksud budak mboten. Kok dikira pemimpinnya para budak. Tapi pemimpin para hamba Allah. Wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Nabi Sayyidil Ibad wa sahbihi lan pira-pira sahabat Sayyidil Ibad ma khutta ing dalam selakine dan tulis. Ma khutta ing dalam selakine dan tulis alat turusi ing dalam selakine dan tulis alat turusi ing atase pira-pira kertas naibul fa'ile teng mriki apa bil midadi kelawan mangsi tinta mangsi niku tinta apa bil midadi kelawan mangsi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu ta'ala bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subhanal Qudus Rabbuna Rabbul Malaikati war Ruh. Subhanal Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Subhanallah Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sukhtika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sukhtika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله ya karim. Allah. Konten pertanyaan apa? Kita Berapa Gus, pertanyaan? Gus misalnya Iya. zakatnya itu diganti uang, sakit betul Gus. Rata-rata di Korea itu zakatnya diganti uang. Sing tadi malam nih. Nemeal. Nggih, niku Sama yang Korea tadi malam. Oh, paling perantauan ya? Apa? Nggih. Perantauan mana? Nggih, ora terus. Nggih saged mawon. Dados nggih, jadi Ukurannya. nah, jadi zakat fitrah pakai uang niku angsal kan ngoten nggih angsal. Asalkan ikut mazhab Hanafi niku wau dan ukurannya juga ikut mazhab Hanafi. Jadi kalau teng mriki di sini di daerah kula niki Surabaya niku kurma niku kan begini, ukuran wajib zakat fitrah mazhab Hanafi itu satu sok kurma itu adalah 4,5 kg. Jadi nanti ketika bayar zakat fitrah pakai uang niku ukurannya juga harus seharga kurma 4,5 kg. Kalau di Surabaya mriki niku kurma niku 500 gram artinya setengah kilo itu 50.000. Berarti kalau 4 kg setengah niku 250.000 ngoten. Nah, kalau di Korea kula kira ngertos ngoten. Jadi ikut uang, ikut harga kurma atau harga gandum di Korea ngoten. Kalau gandum niku ukuran wajibnya zakat fitrahnya 2,5 kilo ngoten. 2,5 kilo. Kalau kurma 4,5 kilo. Jadi nanti misalnya jenengan bayar zakat fitrahnya pakai uang tunai, niku misalnya pakai ukuran gandum nggih, niku seharga 2,5 kg. Kalau pakai ukuran harga kurma niku 4,5 kg. Niku ikut ukuran mazhab Hanafi. Karena memang kita taklid kepada Imam Hanafi. Nanti insyaallah kalau jenengan bayar zakat fitrahnya di PCINU atau di Lazisnu cabang Korea, insyaallah maka diajarin itu. Soalnya begini, kalau dalam kasus puasa, kita kan di puasa niku kan madhab Syafi'iyah kan harus niat setiap malam niat puasa gitu. Kalau di madhab Maliki itu kan boleh puasa niat 1 bulan penuh. Dan niku harus menyebutkan taklidan lil Imam Malik dalam niat puasanya. Lah kok napa nggih cara kula nggih ketika kita bayar zakat fitrah niku pakai uang yang ikut mazhab Hanafi niku kok cara kula tetap juga menyebutkan harus wajib menyebutkan taklidan lil Imam Abi Hanifah. Karena ngatos-ngatos ngoten nggih. Hati-hati supaya kita tetap sah dalam menunaikan zakat fitrah itu tadi. Ikut dengan kasus yang ada di zakat ikut pada kasus yang ada di bulan Ramadan, di niat puasa Ramadan itu. Jadi mboten cekap misalnya kalau hadhi fitrati ngoten mawon. Kalau misalnya bayarnya pakai uang ngoten karena ikut mazhab Hanafi. Kira ngertos kalau kemudian ada pendapat lain yang memperbolehkan cukup dengan hadhi fitrati. Niat taklidnya itu sudah nggak perlu dalam niat ketika melakukan zakat ngoten misalnya. Ngoten. Jenengan langsung ke PCINU mawon, PCINU Korea. Insyaallah nanti di sana diarahkan ke Lazisnu. Nah, teng mriku insyaallah dibimbing. Ada lagi? Sampun. Misalnya subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi manfaat. Insyaallah kita